perkenalkan, nama saya Zafika Arsanda, NIM 8596800053. Di sini saya akan mengobservasi anak berkebutuhan khusus. Selamat menyaksikan. Video kali ini saya mengobservasi mengenai anak gangguan perilaku ADHD di kelas, tepatnya di SD 2 Banjarmasin. Gangguan ADHD adalah gangguan perkembangan saraf yang ditandai dengan pola perilaku persisten berupa sulit fokus, hiperaktif, dan impulsif. Ada 3 jenis tipe gabungan ADHD. Yang pertama, ada tipe kurang perhatian. Gejala utamanya sulit memusatkan perhatian, sulit mengikuti instruksi, mudah teralihkan perhatian, sering lupa atau kehilangan barang, dan sulit mengatur jadwal atau menyelesaikan tugas. Yang kedua, ada tipe hiperaktif impulsif, ditandai dengan gerakan berlebihan, sulit diam, sering gelisah, banyak bicara, sulit menunggu giliran, sering menyela pembicaraan atau tindakan orang lain. Yang ketiga, ada tipe gabungan. Tipe yang paling umum, penderitanya menunjukkan gejala dari kedua tipe di atas, sulit memusatkan perhatian sekaligus memiliki perilaku hiperaktif dan impulsif. Saya di sini mengamati anak kelas 2 yang sedang belajar dan ikut membantunya menyelesaikan tugasnya. Di video ini saya mengajak anak-anak bermain. Manfaat bermain pada anak gangguan ADHD adalah yang pertama, dapat meningkatkan fokus dan konsentrasi. Yang kedua, menyalurkan energi dan mengurangi hiperaktif. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan sosial dan emosional. Yang keempat, menstimulasi kognitif dan kreativitas. Yang kelima, meningkatkan keterampilan motorik. Yang terakhir, dapat memperbaiki kualitas tidur. Selanjutnya, saya mewawancarai wali kelas 2. Saya ingin bertanya, di kelas ini apakah ada anak yang berkebutuhan khusus? Oh, di sini ada satu anak yang berkebutuhan khusus, dia lebih ke ADHD. Di sini saya ke ruang konsultasi anak tersebut ya Bu. Pertanyaan saya yang pertama itu, bagaimana sih Bu konsistensi respon anak terhadap suara seperti panggilan guru atau temannya? Kalau responnya itu dia dengar, tapi gampang ke distract gitu. Baru nengok beberapa detik, kemudian udah lihat jendela lagi, entah lihat mainan lagi, entah lihat gambar-gambar yang ada di literan gitu. Kenapa? Ya karena dia kesulitan fokus. Anak ADHD itu dia kesulitan fokus. Suara kita itu kalah sama hal-hal yang dia pikir lebih menarik gitu ya. Terus yang kayak misal kita panggil namanya, kasih instruksi singkat, baru dia bisa memahami perintah kita. Yang kedua itu, apakah anak dapat memahami penjelasan verbal, perintah lisan atau arahan langsung ya? Kalau itu bisa banget, anak ADHD itu dia dengar dan ngerti kok. Cuma otaknya bukan kosong, dia cuma agak telat berpikir. Masalahnya ada di eksekusi setelah mendengar. Jadi dia itu mendengar dulu, meresponnya agak lambat, baru dia bisa mengeksekusi apa yang kita bicarakan. Bukan kayak nggak paham, tapi apa ya, respon telat gitu. Kalau dibilang masuk kuping kanan, keluar masuk kuping kiri gitu. Jadi bukan nggak paham ya, tapi nggak bisa mempertahankan fokus atau mengingat solusi gitu. Kayak kalau kita panggil nih namanya, dia tuh nengok, kita tunggu kalau dia udah kontak mata sama kita, baru kita kasih instruksi lagi. Yang ketiga Bu, bagaimana sih Bu keaktifan anak dalam mengikuti pelajaran, menjawab pertanyaan atau diskusi kelompok? Kalau untuk menjawab pertanyaan, kadang misal nih saya masih menjelaskan gitu. Sebelum saya menjelaskan, dia udah jawab duluan, tapi menjawabnya bukan pertanyaan yang kita berikan gitu. Kayak misal kita lagi menjelaskan, dia langsung ini Bu, tapi jawabannya di luar yang kita jelaskan. Tapi ketika kita bertanya, sengaja kita untuk dia untuk menjawab pertanyaan itu, dia nggak bisa. Dia kebanyakan lebih ke bengong lama gitu ya.
Jadi kalau diskusi kelompok, kadang dia itu suka ngomong terus sama teman-temannya. Tapi kalau teman-temannya udah ada respon, dia lebih suka main pensil, coret-coret kertas, kayak gitu sih. Terakhir ya Bu ya, apakah anak itu ada ketertarikan untuk bermain, berkomunikasi, serta ekspresif sosialnya Bu? Kalau bermain ya pastinya ada ya, namanya juga anak kecil emang hobinya bermain. Tapi kalau dia kenal sama kita, misalkan tahu sebelum dia lihat, dia lebih suka ngajak main atau ngobrol hal-hal yang dia sukai gitu. Tapi kalau dia sama mbaknya misal diajak ngobrol, karena kan jarang dilihat juga tuh, dia lebih suka ke diam, ya malu kayak maluin diri gitu. Itu ya Bu ya. Terima kasih ya Bu atas waktunya karena telah mau diajak berdiskusi tentang anak kebutuhan khusus di kelas ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih ya Bu. Ya.